Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yoktavia dari program studi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA dengan NIM belakang 137 akan memaparkan materi tentang studi kasus implementasi nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa. Latar belakang dari pembuatan materi ini yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 2. Mahasiswa sebagai generasi intelektual memiliki tanggung jawab moral dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. 3. Dalam era digital dan globalisasi, nilai-nilai kebangsaan sering tergerus oleh individualisme dan budaya luar. 4. Diperlukannya kesadaran dan contoh nyata penerapan Pancasila dalam kehidupan kampus. Makna dan relevansi Pancasila bagi mahasiswa. Yang pertama, Pancasila menjadi dasar pembentukan karakter dan moral mahasiswa. 2. Sebagai panduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di lingkungan akademik maupun sosial. 3. Relevan dalam membentuk sikap nasionalisme, toleransi, tanggung jawab sosial, dan keadilan. 4. Pancasila juga menjadi benteng terhadap pengaruh negatif budaya asing dan perilaku intoleran. Implementasi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menghargai jadwal ibadah teman dari keyakinan atau agama lain. Tidak memaksakan keyakinan pribadi pada orang lain. Mengembangkan sikap toleran saat diskusi isu sensitif terkait agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak melakukan perundungan atau bullying, baik verbal maupun cyber. Menolong sesama mahasiswa yang kesulitan akademik atau finansial. Bersikap adil dalam pembagian kelompok tanpa melihat latar belakang mahasiswa. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Menjaga kerukunan di antara mahasiswa dari berbagai daerah, suku, dan budaya. Mengutamakan kepentingan bersama atau organisasi dan prodi di atas kepentingan pribadi. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan kampus yang mempromosikan kebudayaan daerah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aktif dalam pemilihan ketua atau pengurus organisasi demokrasi kampus. Mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan kelompok, menerima hasil keputusan yang sudah disepakati bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak melakukan plagiarisme atau kecurangan akademik, menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab dan bergantian, atau adil dalam pemanfaatan aset. Berbagi ilmu dan sumber belajar dengan teman tanpa pamrih. Berikut ini adalah contoh studi kasus. Kasus 1, mahasiswa Universitas X melakukan kegiatan kampus peduli dengan memberikan bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di sekitar kampus. Analisis nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu peduli terhadap sesama. Nilai sila kelima, keadilan sosial, yaitu membantu pemerataan kesempatan belajar. Nilai sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kolaborasi antar mahasiswa berbagai daerah. Dampak positifnya yaitu terjalinnya solidaritas antar mahasiswa dan warga, serta meningkatkan citra positif kampus sebagai pelopor gerakan sosial. Kasus 2, di salah satu universitas, pemilihan ketua BEM dilakukan secara terbuka, adil, dan musyawarah. Analisis sila keempat, kerakyatan dan musyawarah. Mengutamakan mufakat dan menghormati hasil pemilihan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mencegah konflik antar kelompok mahasiswa. Sila kedua, kemanusiaan. Menjaga etika kampanye tanpa menjatuhkan pihak lain. Berikut adalah dampak positif. Budaya demokratis berkembang di lingkungan kampus. Mahasiswa belajar menjadi pemimpin yang bijaksana dan beretika. Hambatan dalam implementasi nilai Pancasila. 1. Rendahnya pemahaman terhadap makna Pancasila secara utuh. 2. Gaya hidup individualistis dan pragmatis di kalangan mahasiswa. 3.
pengaruh media sosial yang memicu intoleransi atau ujaran kebencian. 4. Kurangnya keteladanan dari figur publik dan lingkungan kampus. Berikut ini adalah solusi dan strategi penguatan nilai Pancasila, yaitu ada integrasi dalam kurikulum kampus, seperti penguatan mata kuliah dan kegiatan berkarakter Pancasila, kegiatan sosial dan gotong royong, seperti donor darah, bakti sosial, atau kampus hijau, keteladanan dosen dan organisasi mahasiswa, yaitu perilaku nyata yang sesuai nilai-nilai Pancasila, digitalisasi nilai Pancasila, melalui kampanye positif di media sosial kampus. Lalu, terakhir ada pendidikan karakter berkelanjutan, seperti pembiasaan perilaku beretika dan tanggung jawab sosial. Refleksi mahasiswa. 1. Sebagai agen perubahan atau agent of change, mahasiswa perlu menjadi contoh penerapan nilai Pancasila. 2. Implementasi nilai-nilai tersebut memperkuat karakter, integritas, dan rasa kebangsaan. 3. Berpikir kritis dan beretika dalam menghadapi isu-isu sosial dan politik di masyarakat. Kesimpulan dari pemaparan materi tersebut adalah 1. Pancasila harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan kampus, bukan hanya dihafalkan. 2. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai pelaku dan penjaga nilai-nilai Pancasila. 3. Studi kasus menunjukkan bahwa nilai Pancasila dapat diterapkan melalui kegiatan sosial, demokrasi kampus, dan perilaku sehari-hari. 4. Penguatan karakter berpancasila akan melahirkan generasi muda yang cerdas, toleran, dan berintegritas. Demikian pemaparan materi video saya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.